kita memasuki acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suparjo MPhil. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti rasa materi Pak ya, untuk memberikan waktu itu absen guru-guru kami. Silakan Bapak perhatikan satu persatu dari guru kami Pak, karena guru-guru kami itu ada yang sudah menyepelekan Pak. Ya jujur aja, ada TU yang juga menyepelekan. Dalam arti apa? Kedisiplinan itu sudah rendah sekali integritasnya. Itu sebagai bahan Bapak untuk menilainya untuk P3K, untuk bahan pertimbangan Bapak ya. Silakan Bapak perhatikan satu persatu, maka integritas yang ada di sini untuk sebagai bahan Bapak untuk penilaian P3K. Kalau yang tidak ada di sini mau Bapak menilai rendah, itu terserah, kami serahkan pada Bapak, karena Bapak punya kewenangan dan punya untuk penilaian. Jadi kami serahkan kepada Bapak untuk sebagai bahan untuk penilaian. Maka mana yang punya guru punya integritas, mana yang tidak, mana yang punya guru sungguh-sungguh dalam acara ini atau tidak. Dalam arti apa? Mempunyai pembanding. Tadi Bapak tidak tahu yang kondisi yang pada saat ini itu istilahnya gini loh, pengawas datang kok nggak nampak istilahnya kan gitu. Itu sudah tahap menyepelekan yang luar biasa bagi saya kayak gitu. Pengawas ada, tidak ada, kecuali dia tidak ada sini, oh ngurus anak apa itu anak, ada guru yang sudah tahu. Siapa yang ada berapa guru yang ada sudah di musola seperti itu. Nanti ini sebagai bahan untuk Bapak untuk pertimbangan untuk besoknya untuk penilaian P3K Pak. Mungkin ada guru yang di musola juga Pak. Terima kasih Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Eko, Pak Budi selaku pentolan sekolah ini. Kalau Pak Budi sudah pindah ke Tepung, ya, tapi pernah menjabat di sini dan juga pernah mewarnai sekolah ini, dan sekarang diganti Pak Eko, mudah-mudahan lebih berwarna lagi. Yang sudah nampak halamannya sudah warna-warni catnya. Bapak Ibu, yuk mari kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat. Kemarin jawaban saya dengan Pak Andi, insya Allah kalau saya sehat, karena makin tua ini makin terasa lah muncul penyakit ini dan itu. Jadi pernah suatu sore saya itu tidak bisa jalan, ya, ada penyakit tulang di sini, di pinggul bawah ini sakit sehingga saya tidak bisa jalan. Jadi terbayang itu, maka jawaban saya gitu, kalau sehat. Kalau tidak sehat saya nggak akan bisa kesini. Maka saya kesini pun istri saya mengkhawatirkan, nanti bagaimana sakit itu. Mudah-mudahan sehat. Ya, kita tetap meminta pada Allah supaya sehat. Dengan usaha makannya sudah harus lebih hati-hati, selektif, ya. Ingat zaman muda dulu seperti Bapak Ibu, semua dimakan. Ternyata itu jangka panjangnya itu ada efek yang tidak bagus.
terutama kalau makannya volumenya besar, tinggi, banyak gitu, itu cenderung gulanya tinggi gitu. Nah, gitu. Sekali lagi kita bersyukur kita sehat, karena sehat itu luar biasa, tidak bisa ternilai harganya. Begitu kita dikasih sedikit aja sudah luar biasa, kita merasakan penderitaan ya, sebuah nikmat yang dicabut sedikit atau dikurangi sedikit aja kita sudah merasa ini terasa sekali gitu. Begitu besarnya nikmat Allah ya. Sekali lagi itu tidak terhitung, oleh karena itu setiap saat kita wajib bersyukur dan bersyukur. Yang berikutnya juga kita mari disampaikan juga salam kita, salawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita di akhir nanti diakui sebagai golongannya dan juga diberikan syafaat ya, atas izin Allah tentunya. Bapak Ibu, pagi ini ada kegiatan IHT. IHT itu apa? In-house training. Training itu latihan, in-house itu di rumah gitu, latihan di rumah. Artinya di rumah Bapak Ibu, sekolahnya kan rumah gedung. Jadi bentuk kegiatan pelatihan di rumah gitu. In-house training ya. Ya istilah lainnya apa, diklat atau workshop atau sosialisasi begitu. Nah pagi ini saya lihat sudah cukup banyak. Saya sebenarnya jadwalnya jam 9 ya, cuma saya jam 9 sampai jam 12 siang, 12:04. Saya berangkat kemarin jam 2 sampai sini jam 9, alhamdulillah lancar, tidak macet. Tentu kalau pagi ini nunggu jam 9 rugi saya waktunya gitu kan. Oleh karena itu saya minta kepada panitia, kepada Pak Eko, saya minta jam 7.30. Oleh karena itu tadi 7.30 sudah di sini, hanya karena ya kita ngobrol dulu dengan Pak Eko dan Pak Budi di sana. Kesininya terlambat 15 menit. Memang saya minta pagi itu selain mungkin materi yang diminta atau yang dibutuhkan itu, saya memang pengen ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan sekolah ini. Karena apa? Ya saya sebagai pengawas yang tidak benar ya, di semester ini kan saya baru datang sekarang ini kan ya, nah, harusnya kan sudah beberapa kali gitu kan. Nah, oleh karena jauh salah satunya itu sehingga baru bisa datang ini pun karena diundang Pak Iko dan panitia. Tentu saya terima kasih kepada Pak Iko panitia yang sudah mengundang, karena dengan diundang saya bisa di sini ya. Kemudian paling tidak saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu, dan saya lihat hari ini sudah banyak ya, sudah banyak, tapi belum semua. Yang seniornya ini Pak Iwan belum ada, ya kan? Kemudian Bu Endah mana? Izin. Oh, ada kepentingan keluarga. Ibu Ratna mana? Ya? Sudah pindah ya? Rupanya semalam itu semobil dengan saya. Jadi saya tidak ngomong, tapi ngomong sendiri. Ibu malu Pak. Saya ketahuan ini Sabtu besok tidak masuk. Tapi saya udah izin sama Ibu Sri Pak gitu kan. Dan seterusnya lah ceritanya kan. Kemudian siapa lagi yang senior tidak ada pagi ini? Oh, Pak Yunizar. Pak Yunizar sehat kan? Udah pensiun? Bulan terakhir. Oh, April sudah tidak lagi. Oh, ini mencoba tidak masuk gitu ya. Tapi sehat ya? Siapa tahu kan pensiun nikah lagi gitu kan? Nggak tahu juga kan? Oke, jadi hari ini beliau izin juga. Hah?
Ada berita? Kalau Pak Iwan katanya kemarin itu Nah, Pak Iwan mana? siap. Siap. Kemarin kan waktu di kelas saya itu Oh, gitu. siap karena nanti malam ada doa. Besok bisa Pak. Doa. Saya bukan setiap malam, tiap hari ya. Doa tuh. Ya rasakan apa ya kalau misalnya. Ya, kalau siap mungkin hari ini hadir ya. Entah jam berapa. Itu yang senior-senior, yang junior ini ada semua? Ada semua? Yang tidak ada siapa? Ini boleh dicoret-coret ya. Jangan ada coret-coret. Nanti biar absen lagi ya. Bu Eva mana Bu Eva? Di musola. Oh di musola. Bu Korada, Pak Iwan tadi sudah, Pak Elmon, Ado, Pak Andi, Bu Sariat. Nih. Bu Sariat, Bu Sari. Oh Ibu Sari. Bu Sari ini guru ya? Guru bahasa TU. Oh Ibu tetap usaha ya? Oh gitu? Terlalu banyak Pak. Oh. Jadi Ibu pegang kelas? Pegang kelas tuh ya? Pegang kelas. Tahu maksudnya mengajar di kelas ya? Oke. Ibu Asma ada. Ibu Nyanyi ada. Sehat ya. Bu Emi musola. Bu Mega ada. Bu Deti, iya. Bu Nur Halimah, ada. Pak Nanda, Bu Rizky, betul ya? Ini bapak apa ibu? Rizky Maisandi. Oh, alhamdulillah ya, banyak rezeki. Bagus. Oh, kemudian Bu Delma di musola ya. Kemudian Bu Asela, Bu Rizky lagi. Rizky Pak Ibnu, Ibu Julia ada. Sudah. Ibu Fitri ada. Bu Lydia ada. Bu Ana ada. Pak Randy tidak ada. Oh ini tadi tidak ada keterangan baik kok. Bu Novita ya. Ibu ini rasanya orang lama nih Bu Aja Siti Ngaisyah. Mana? Bu Siti bantu di asrama apa di ngajar? Oh, dua-duanya? Hebat memang. Jadi tapi digaji lah. Bingung mantunya bingung. Kalau digaji salah, ya kan? Kalau nggak digaji kasihan. Nah, serah tuh, terjemahin tuh. Kalau saya yang bagus salah bukan. Ya tentu sekolah sangat berterima kasih ya, beliau sudah pensiun tapi mau mengabdikan diri lagi, itu sangat bagus. Apalagi kinerjanya bagus. Tapi kalau mau mengabdikan diri tapi sering tidak masuk, itu namanya tidak bagus gitu. Itu saya menyambut baik ya. Cuman gimana masalah honornya gitu. Kalau di honor Pemda tidak boleh, honor bos juga tidak boleh. Bisa kan ya? Bisa tapi dari Pak Iko sendiri. Dari Pak Iko silakan gitu. Kemudian Bu Eka. Bu Eka. Kemudian Bu Rizky lagi. Tiga ya. Rizky ini. Bagus.
ada. Bu Murdini ya. Bu Mur, oh Bu Mur, Pak Murdi ya. Oke. Pak Abdi. Pak Abdi yang foto tadi, Pak. oh yang moto. Sebentar. Yang moto dengan Pak ini kok kakak beradik ya? Pak siapa ini? Rizky. Pak Rizky. Rasanya kakak beradik Pak. Ada mirip-mirip gagahnya itu. Hermawan, Pak Herman. Sebentar Pak Afdi yang Itu Pak ya itu. Nah, itu kan jadi lah. oh, coba Bapak di sampingnya mirip. Iya. Pak Hermawan, Hermawan Agus Rima. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Pak Eko? Enggak ada ya. Yang mana ini? Hah? Ada Pak? Belum datang. Oh, itu bagian apa? Oh, TU. Muhammad Ridho. Oh, mantap. Ridho ini saya datang baru di situ dulu sudah mengotak-atik komputer tadi. Ini ibu apa bapaknya? Angga. Bapak, Ibu. Ibu. Sekolahnya aja bingung. Nah, sekarang masuk, Pak. Dekari aja. Dan sekarang nggak ada juga. Mana lagi? Tenaga kebersihan berapa? Jadi tidak pernah dibersihin. Tidak Pak, kami dewek lampu. Pak Govi, satpam. Tidak ada juga. Satpam di depan sana ya. Pak Saring asrama, Pak Ibu Nami asrama, Bu Rika, Ibu di asrama juga. Oke. Bagian apa Bu? Masak. Kebersihan apa masak? Ibu punya daftar menu ya? Daftar menu asrama punya? Ada? Ada Bang. Ada dan tiada. Harus punya daftar menu. Kalau enggak minta Pak Eko. Pak Eko enggak pernah mikirin asrama ya? Harus punya daftar menunya. Hari Senin apa, Selasa apa, dan sampai Minggu ya. Kan hidupnya sampai Minggu tuh. Terus pertanyaan saya, anak-anak asrama itu dalam 1 minggu pernah nggak minum susu? Oh pernah. Tiap pagi? Oh gantian. Senin teh, Selasa susu, Rabu teh, Kamis susu gitu. Oh gitu. Oke, bagus. Pernah makan daging nggak? Ada ya. Menunya hari ini apa? Makanan dengan apa? Nasi goreng. Pakai telur nggak? Enggak. Yang penting ada nasi ya. Kemudian siang nanti pakai apa? Hah? Dan siang ini mau masak. Oh Bu Siti. Oke, makasih Bu. Bu Elvina. Sudah bukan? Usul anu, Pak. Snack. Oh, masak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi Pak Eko sudah tensi tinggi tadi terkait kedisiplinan. Jadi ada guru maupun TU yang disiplinnya makin tidak bagus atau memang dari dulu tidak bagus. Kalau dari dulu kan grafiknya berarti tetap ya, tetap tidak baik gitu. Takutnya menambah yang lain. Ya, sebenarnya bukan hanya sekarang, dari dulu sudah antisipasi meremen. Apa meremen tuh? Merambat atau menjadi penyakit, nah menular kepada yang lain, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya tentu menekankan hal ini juga. Setiap kesini saya selalu menekankan pertama terkait dengan disiplin. Ya. Ada guru ataupun TU yang
yang sering tidak masuk. Ya, kalau yang PNS saya tahu itu laporannya, ya. Tetapi saya tidak senang dengan jawaban sudah di ini Pak, tapi kayak gitu sudah lah Pak. Tidak suka dengan itu saya. Maunya tetap berusaha, ya. Zaman Pak Budi, ya, tidak tahu Bapak Ibu sama apa tidak jawabannya. Persepsi saya zaman Pak Budi itu ada membaik, begitu ya, membaik. Tapi apakah setelah itu turun lagi? Sekarang lebih turun lagi kayaknya, ya. Dan karena itu saya udah berapa kali juga, walaupun Bapak Ibu saya jauh tidak pernah ke sini, saya tetap jalin hubungan melalui telepon dengan kepala sekolah, ya. Pak Eko tidak nelpon saya yang nelpon, atau saya tidak nelpon Pak Eko yang nelpon, paling tidak gitu. Nah, terkait disiplin itu saya sudah menekankan di situ, ya. Buat kalau yang PNS ya, sebenarnya PNS dan non PNS ini sama. Yang PNS kan gajinya dari provinsi juga. Jadi sudah saya sarankan sekolah melakukan pembinaan. Pembinaan harus ada bukunya, buku pembinaan namanya. Tentu ini saya dengan Pak Eko. Kolomnya apa saja dan apa yang dilakukan oleh yang dibina itu sudah saya sampaikan kepada Pak Eko. Kemudian itu dilakukan berulang-ulang. Tidak ada perubahan juga. Pembinaan itu sifatnya masih pembinaan. Itu dikasih surat teguran. Pembinaan itu lisan, namanya pembinaan teguran lisan namanya. Nah, diikuti dengan teguran tertulis. Teguran tertulisnya bisa sampai 3 kali. Tidak ada perubahan juga buat laporan ke dinas. Zaman Bu Siti saya sudah sampaikan itu. Pernah cerita ada saya? Ini mumpung orangnya tidak ada. Saya sampaikan ke Bu Siti buat laporan dilampiri daftar hadirnya. Daftar hadirnya harus apa adanya. Jangan daftar hadir yang dia tidak datang dikasih tanda tangan. Apa adanya. Buat sekali tidak ada tanggapan dari dinas. Saya suruh tindak lanjuti lagi. Jadi bunyinya menindaklanjuti surat saya, surat kepala sekolah nomor sekian, tanggal sekian tentang bahwa berikut saya laporkan lagi dan seterusnya, ya. Dilampiri lagi daftar hadirnya, apakah di semester itu atau di bulan itu atau di triwulan itu, begitu. Kemudian kedua tidak ditanggapi juga. Sampai ketiga, yang ketiga Bu, tembuskan ke PKD, saya bilang gitu. Bawah kasih tulisan tembusan PKD. Begitu ditembusin ke PKD, kebakaran jenggot. Dinas, kepala dinas dalam hal ini menyuruh saya dulu dengan kasihnya 2, kasih guru-guru dan kasih siswaan dulu ke sini. Terus di berita acara di apa namanya? Kasih berita acara, pemeriksaan, dan saya sampaikan kepada orang ini kalau tidak ada perbaikan, ini saya naikkan ke PKD sah, diberhentikan karena sudah mulai unsur dari PP berapa dulu? PP 53 ini kan. Nah, itu baru nangis-nangis minta tolong dan seterusnya lah, pokoknya intinya. Dan saya lihat perkembangannya begitu Bu Siti pensiun digantikan Pak Budi, saya pantau di Pak Budi, nampaknya ada perkembangan. Atau karena Pak Budi yang bisa ngelus-ngelus, nggak tahu deh. Salah satunya mungkin kan. Tapi belakangan saya perhatikan ini lagi kabur lagi gitu. Ya memang orang punya penyakit itu kan kadang sehat kadang kambuh. Betul kan? Penyakit apapun kan, usia tuntas bagus, tapi ini kadang kambuh lagi. Nah pada kambuh diingatkan lagi, diobati lagi kan gitu. Nah jadi saya sudah sarankan kepada Pak Eko yang kayak gitu buat laporan ke dinas, ke kepala dinas, tembuskan juga ke pengawas jadi biar pengawasnya tahu. Nah nanti ujungnya tidak juga ditanggapi, tembuskan ke PKD Pak Eko. Tengoklah kalau udah
ada tembusan ke BKD, bingung dia. Karena saya juga kesal gitu, kalau ada laporan-laporan di sekolah yang itu urgen dan penting itu enggak juga segera ditanggapi. Sebenarnya ada orang enggak di sana itu, kadang-kadang bingung dia. Nah, gitu ya. Jadi nanti saran saya begitu. Nah, yang PNS ya, PNS itu susah. Nah, yang non PNS lebih gampang. Kan tiap tahun buat kontrak kerja. Kalau memenuhi unsur itu nggak usah diteken, nggak usah diperpanjang. Ya, ada SLB yang kemarin, ada yang agak aneh begitu. Saya udah bilang sekolah naikkan, saya tidak akan naikkan, saya bilang. Kecuali orang itu ketemu saya dulu, saya sampaikan kalau memang ada perubahan, nah buat pernyataan akan melakukan perbaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Itu baru saya mau naikkan. Nah, itu Pak Eko, kalau memang dipandang tidak penting lagi, tidak perlu lagi, tidak usah diperpanjang, tidak usah dibuatkan itu. Yang lain buatkan berapa 40 orang, si kok ini tidak usah. Dan nanti bertanya kepada Pak Eko, kenapa saya tidak ada? Nah, kenapa baru bertanya? Tapi sebelum melakukan itu, buat dulu tadi pembinaannya. Sering tidak masuk, pernah tidak dipanggil, pernah dikasih surat teguran, gitu ya. Jadi diikuti prosedur. Puncaknya tadi, kalau memang sudah tidak mau lagi di sini atau tidak cocok lagi di sini, mau bisnis di luar yang lebih bagus, ya silakan saja, gitu ya. Nah, terkait tadi P3K disebut-sebut pula, sini ada yang lulus nggak? Tidak ada kuotanya. Tidak ada kuotanya, khususnya untuk yang PKLK, yang PLB. Yang non PLB, itu ada Pak Nana, ya. Nanda, Pak Nanda, siapa lagi? Pak Ibnu. Kalau dari saya, kalau bersaingnya bukan PLB, ngapain kita kasih aja yang tertinggi, gitu loh. Sama Pak. Sama ya, tapi ternyata tidak bisa jebol juga, karena ini bersaing di umum, bukan di PKK, bukan di. Sebenarnya sudah begitu saya, nah, tapi ternyata masih, kan itu istilahnya totalnya ya, ternyata mungkin jumlahnya masih kalah dengan yang lain, ada yang lebih tinggi begitu. Yang PKK memang di sini nggak ada kuotanya. Dan kuota yang lepas sikok tidak terisi itu hanya di Sarolangun, karena kuotanya 2, yang daftar cuma 1. Maka peluangnya cuma 1 itu sebenarnya. Bisa. Nah, ternyata kan di antara yang ada kuota, yang di luar kuota ada 1 masuk, itu Pak Supri, Pak Supri dari Sri Dewi masuk. Katanya sih karena tidak ada pemberitahuan dari sekolah juga, cuma dengar-dengar aja gitu. Iya. Eko masuk. Dia K2 Pak, agak lumayan. K2 punya modal besar. K2. Ya. Ya. Bapak Ibu, tentu terkait catatan-catatan seperti ini ya, ini juga bagian yang mewarnai daripada penilaian itu. Paham? Baik oleh kepala sekolah, oleh guru senior, oleh pengawas. Tapi yang punya porsi besar kepala sekolah, maka baik-baiklah dengan kepala sekolah. Maksudnya baik-baik ini bukan terus datang bawain lapor, bukan. Baik-baiklah, ya bekerjalah sesuai dengan tupoksinya, minimal terpenuhi itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau lebih dari itu. Karena apa? Selain ngajar, kita suka dikasih tambahan tugas ini itu. Nah, itu laksanakan dengan baik. Tentu dengan terkait dengan etika, sikap sopan santun, sikap sosial kita kepada yang lain, itu juga bagian daripada penilaian. Nah, itu ya. Jadi misalnya tadi ada guru, ya,
Terus ada TU saya nggak tahu kalau TU nanti ada P3K ya, siapa tahu ya ke depan ada. Untuk guru kan sudah ada ini, misalnya guru ini nanti bisa ikut. Kalau kondisinya sering nggak masuk, jangan harap mendapatkan nilai bagus dari kepala sekolah. Contohnya apa? Ada guru olahraga 2, Pananda dan Pak Redi. Kalau utamakan Pananda, karena lebih intensitasnya lebih tinggi. Hari ini yang ada Pak Nanda. Kemarin juga. Nah, gitu. Ya. Jadi itu pasti itu terkait langsung dengan penilaian atasan itu pasti. Karena itu kalau tuh ada kawan yang Pak Nanda misalnya kan, ini partner nih, sama-sama berolahraga. Pak Nanda terus yang ngajar, dia tidak pernah datang. Bapak tidak perlu berkaca kepada dia. Bapak tetap konsis pada ininya sendiri, paling tidak sesuai dengan tupoksinya. Karena Pak ini tidak pernah masuk, sesuai sering ditumpangkan atau dititipkan ke Pak Nanda, ya diterima saja. Berarti tambah berkah gitu kan. Itu. Tidak usah masalah dia gini tidak usah diurus, urusan kepala sekolah, gitu ya. Itu Bapak Ibu terkait disiplin pegawai. Ikuti aturan tata tertib yang ada di sini, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Tentu bukan sekadar memenuhi jam kerja saja, kan bukan itu. Di dalamnya itu yang lebih penting lagi, bahwa ngapain kita di kelas, membelajarkan apa, kemudian sekarang itu pembelajaran mau proses awal sampai akhir itu yang paling penting itu adalah perubahan. Ada tidak hasil belajar pada siswa itu, ada tidak? Itu salah satu yang ditekankan di dalam kurikulum Merdeka. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi saya, pertama ini mau sosialisasi terkait akreditasi ya. Nanti baru masuk ke kurikulum Merdeka ya. Sebelum masuk ke akreditasi, ada yang mau tanya atau curhat? Pak Barjo, saya itu senang gini-gini, tapi Pak Eko gini-gini, misalnya kan. Saya itu sebenarnya bagus Pak, tapi Pak Eko bilang tidak bagus. Tapi jangan di sini. Kemana? Boleh? Mau sholat duha? Oh gitu maksudnya. Boleh. Kontrol sana ya. Bapak Ibu siswa kita, ini terakhir saya ke sini, saya memberikan nilai, memberikan penilaian kehadiran siswa untuk kelas-kelas tertentu sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana perkembangannya? Di semester ini sudah ada perbaikan untuk kelas-kelas yang tadinya dalam seminggu itu anak itu tidak pernah masuk, atau bahkan sebulan tidak masuk. Hari-hari itu muridnya 5, yang datang cuma 2, 3, 1, 2, 3, 1 gitu. Ada? Apakah sudah membaik? Itu bagian pekerjaan Bapak Ibu, bagian yang harus diurusin. Kenapa? Kalau sekolah ngurusin disiplin guru karyawan, kalau guru ngurusin disiplin siswanya, termasuk orang tuanya. Anak-anak kita kan sangat tergantung pada orang tuanya. Nah, yuk silakan kalau ada yang mau curhat. Ada tidak? Tidak ada. Ya, Bapak Ibu yang ada di kelas ini, itu ada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang punya komit, ya, menghadiri atau hadir di sekolah apapun kegiatannya, walaupun hari ini tidak ngajar, tapi Bapak hadir, terima kasih. Kemudian besok Minggu saya dengar ada kegiatan lanjutan ini kan. Besok yang mengisi sahabat saya, senior saya, Bu Neni Lydia. Dia lebih senior tapi lebih muda. Kalau saya kan juniornya tapi lebih tua. Beliau pengawas SMA, dan silakan saja besok menimba ilmu dari beliau, karena beliau itu fasilitator nasional ya, fasilitator ya. Apapun jabatannya, yang jelas beliau narasumber nasional.
gitu kan. Oleh karena itu silakan besok harus hukumnya walaupun minggu harus hadir, karena Bapak Ibu sudah sepakat menjalankan ini Sabtu Minggu gitu kan, ya cuma Sabtu Minggu kan. Sebenarnya saya kasih ya minggu suruh masuk, nah, gitu. Tapi karena sudah sepakat ya usahakan ya. Lebih malu lagi kalau beliau hadir besok, guru karyawan ini di sini tertera 42, cuma 20 orang, nah, lebih malu lagi ya. Tentu jangan sampai nanti mengecewakan beliau, karena beliau tetap juga mengukur terkait dengan disiplin. Hadir semua ya. Oleh karena itu hari ini saya bicara yang lain. Pertama terkait dengan akreditasi. Belum keluar ya? Apa? Tadi sudah hidup. Nampak dari belakang? Nampak. Oke, Bapak Ibu, hari ini kedatangan tamu kita dari Tepu, Pak Budi dengan dua guru, yaitu Ibu Lapita dengan Ibu Mirna. Saya grogi ini kalau Bu Mirna ikut, karena beliau itu guru penggerak dan juga fasilitator ya. Ya. Ya, jadi nanti kalau bicara tentang kurikulum merdeka, saya aman ada partner. Saya tidak tahu, nanti nanya dia gitu kan. Dia sudah lebih dulu ya, lebih dulu tahu terkait dengan kurikulum merdeka. Sekaligus saya ngomong ke Pak Budi ini. Jadi kalau di sekolah itu ada guru penggerak, apalagi sudah lulus, ya, itu rugi Pak. Kalau sekolah Bapak tidak segera berubah, naik kelas. Kemarin kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan tadi burung perenjai ngoceh terus berbunyi terus, supaya Pak Iwan mau datang. Sehat Pak Iwan? Sehat Pak. Tidak apa-apa, bajunya beda. Memang Pak Iwan berbeda dari yang lain. Saya sangka baju dijauhi kok Pak. Ada apa? Saya mungkin pakai baju Pak. Itu Bapak di depan sini ya, karena beda. Enggak ada yang dia Pak. Tidak apa-apa, berbeda itu bukan berarti jelek. Berbeda itu semua kita berbeda. Betul? Ya. Kembali ke Pak Budi tadi ya. Karena ada guru penggerak yang sudah lulus di sekolah itu, bagusnya bukan satu lagi, kedua. Karena kedua itu sudah kurikulum merdeka secara penuh, gitu kan? Terus nanti Bu Mirna ini bisa mendaftar sebagai narasumber, berbagi baik, berbagi praktek baik. Tapi kalau Bu Mirna masih sekolahnya belum menerapkan kurikulum merdeka, Bu Mirna tidak bisa daftar. Sayang. Nah, kan. Betul tadi, bisa juga mendaftar sebagai kepala sekolah. Karena apa? Syarat untuk diangkat jadi kepala sekolah sekarang harus punya sertifikat guru penggerak. Jadi pengawas juga, ya. Atau mau jadi pengawas ini? Karena pengawasnya besok pensiun. Besok pensiun Bapak Ibu ya. Ya. Jadi bisa aja nanti Bu Mirna pengawas.
Tahun besok. Iya, tahun besok. Apa kok terkaget-kaget? Tahun besok, tahun 2024. Nah, gitu. Jadi pengawasan tidak ada nanti, karena kepala sekolah yang sekarang itu, ada ya, kepala sekolah penggerak. Tidak ada. Kepala sekolah atau sekolah penggerak saja itu belum tentu gurunya atau posisinya sebagai guru penggerak, bukan kan? Contoh kerinci, sekolahnya sekolah penggerak, tapi kepala sekolah bukan guru penggerak. Sementara syaratnya harus guru penggerak, gitu. Jadi kosong nanti, ya tidak apa-apa. Ngeribetin ada bapak di sini. Oke ya. Jadi itu tadi Pak Budi saran saya ya, supaya penggerak nanti bisa lebih berkembang lagi. Harus sebenarnya sekali lagi pilihan ya, maaf ya, nanti salah pula saya. Itu pilihan, tapi lebih bagusnya menurut saya. Tapi sesuai yang dibicarakan di kantor tadi Pak, ya. Misalnya kan tadi pilihan nomor 2, cuman yang menerapkan itu cuma Bu Bina saja kan bisa gitu kan tadi kan. Ya, itu tadi ya kan. Bisa omongin. Iya kan itu. Biar menjelaskan ke beliau. Oh gitu. Iya. Ya. Udah tadi Pak Budi bilang pilihannya tetap satu, IKM nomor 1, artinya masih kurikulum 13. Ya. Tetapi Pak Budi sudah untuk kelas Bu Mirna sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tidak bisa. Karena yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka IKM 2 itu sudah kurikulum merdeka. IKM 2 apa? Merdeka? Mandiri? Berupa sudah menggunakan kurikulum atau menerapkan kurikulum merdeka yang segala sesuatunya itu boleh pakai punya orang atau ngambil dari pusat gitu. Copy saja, copy paste. Enggak, jadi nomor 2 besok. Tapi yang menerapkan cuma kelas pembina aja gitu. Yang lain 13 ya. gitu. Kalau sudah milih di IKM 2, maka penerapannya adalah kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Iya. Tahapannya begitu, tahapannya. Ya tidak apa-apa, walaupun gurunya itu belum seperti Bu Mirna, belum guru penggerak, ya mencoba menerapkan karena polanya begitu. Pola di tahun pertama itu adalah kelas 1, 4, 7 dan 10. Bukan kelas Bu Mirna saja, bukan. Nah, beliau lah yang nanti membantu gitu kan, handle begitu ya. Sudah ada 4 kan? Ini kan sudah pelatihan ya? Sudah pelatihan Bu? Guru penggeraknya berapa? Yang lulus kan Bu Mirna. Nah, yang belum lulus? Yang sudah lulus itu tapi belum diklat kan ada 2 ya? 3 ya? Lulus belum diklat, iya maksudnya? Maksudnya sudah lolos, tetapi kan karena tidak ada masih dalam lolos beda dengan lulus ya, lolos mengajar praktiknya Pak. Jadi orang itu belum mulai pelatihan. Oh begitu, itu sudah lolos ya? Berapa orang? 2 ya? Oh itu sudah ada 2. Yang pengajar praktiknya 1 Bu. Ya, Jadi boleh tapi lah. masih tertunda. Boleh lah, suruh praktek saja. Jadi maksudnya berarti kan 4 tadi, berarti Iya, masih megang 1. puasa itu. 7 dan 10. Nah, jangan usah khawatir, nanti kalau masih kurang lagi Pak Budi yang ngajar kan. Nah, yang di sini siapa yang sudah coba ikut guru penggerak? Enggak lulus. Gak lulus ya? Gitu ya. Coba lagi ya. Coba lagi harus ada. Nah, resepnya nanya kepada yang sudah pernah apakah sudah lulus. Itu bagaimana pengisinya dan seterusnya itu. Memang harus bertanya ya. Nah, gitu ya. Siapa yang berminat bertanya kepada narasumber ini. Iya. Ya, Pak Andi, Pak Emon, dan seterusnya semuanya silakan kata. Semuanya ikut, bagaimana? Kalau lagi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya dulu nggak sebelum saya masuk ke sini? Nah, kalau enggak saya masuk ke sosialisasi akreditasi karena apa? Sekolah ini di akreditasi terakhir
kalau tidak salah tahun 2019, betul? Siapa yang 2019 sudah ada? Sudah ada? Sudah lahir di sini? Artinya tahu bahwa tahun itu dulu diakreditasi ya. Asesornya yang jelas bukan saya, ya, asesor dari sekolah umum. Nah nanti kalau kita diakreditasi, yang datang juga bukan saya, dari sekolah lain gitu kan. Nah akreditasi sekarang itu menggunakan instrumen yang berbeda dengan sebelumnya. 2019 itu masih menggunakan instrumen yang lama, 2020 berubah. Maka setelah 2020 itu kalau ada akreditasi pasti instrumennya menggunakan instrumen akreditasi 2020 atau IASP 2020 begitu ya. Yang sedikit berbeda dengan instrumen sebelumnya. Penekanannya instrumen yang baru itu akan menekankan kinerja, proses ya, proses. Asesornya cuma datang sehari atau 2 hari di sekolah. Bagaimana dia melihat proses? Maka yang akan dilihat adalah jejak-jejaknya, jejak-jejak proses itu. Misalnya nih, kegiatan keagamaan sekarang sedang berjalan misalnya di musola. Maka jejaknya apa? Karena pada saat asesor datang tidak melihat. Yang dilihat apa? Satu, program. Pertama SK ya. Kalau saya yang pertama saya lihat SK-nya. SK kegiatan keagamaan di sekolah ini ada tidak? Siapa yang ditunjuk? Penanggung jawabnya harus ada. Setelah punya SK, maka yang punya SK itu harus membuat program kegiatannya. Salah satunya misalnya apa? Yasinan di musola atau sholat duha atau apapun ya. Itu programnya. Nah sekarang ini dilihat, oh hari ini, tanggal ini, jam segini ada kegiatan itu. Cocok kan ada programnya? Tidak ada. Karena ternyata ini programnya program mendadak untuk mengisi ini. Itu namanya tidak terprogram. Nah jejak-jejak yang dilihat tadi seperti itu. Programnya, kegiatannya, foto kegiatannya, daftar hadirnya. Tapi kalau kita keagamaan tidak perlu di daftar hadir ya. Tapi kalau kegiatan pramuka, ekstra dan sebagainya, daftar hadirnya harus ada. Kalau ini kan masalah ya, daftar hadir pembinanya saja. Itu yang dimaksud prosesnya ya. Yang dilihat jejak-jejaknya. Kalau jejaknya meragukan, maka nanti si asesor akan punya pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga memberikan penilaian itu ada beberapa pertimbangan. Nah hari ini kita sosialisasi gimana proses awalnya dari akreditasi yang di 2020 itu. Maka ini ada materi yang sengaja saya minta dari bank, yang hak patennya adalah hak paten mereka, yang ini disampaikan pada Zoom meeting pada Februari 2023. Februari kemarin ya. Untuk sekolah-sekolah yang tahun ini diakreditasi, sosialisasinya sudah dilakukan oleh Pak Jainal ya. Karena itu yuk kita ikuti langkah demi langkah, nanti kalau ada yang bertanya silakan. Bapak Ibu kalau nanti mendaftar ya, mendaftar untuk reakreditasi namanya, ini kan akreditasinya sudah ya, maka di reakreditasi, maka harus masuk ke link ini, link Sispena sekolah ini, HTTP, BNSM dan seterusnya ini ya. Nanti akan muncul seperti ini, Sispena sistem penilaian akreditasi sekolah atau madrasah. SM itu sekolah madrasah. Nanti akan muncul username, password, baru sign itu masuk gitu ya, sign in. Username-nya, password-nya itu biasanya NPSN sekolah masing-masing ya. Jadi nanti kalau sosialisasi di BAN itu langsung dipraktekkan. Kalau sekarang nggak usah karena sifatnya umum. Nah ini kerjaan sekolah ini. Maka sebelum akreditasi itu mestinya nanti sekolah membentuk tim akreditasi. Tidak usah sekarang, nantilah di tahun 2024. Karena berlakunya itu sampai bulan apa Pak Budi? Yang apa sertifikat kita?
sertifikat akreditasi sekolah ini ada kan? 4 tahun 5 tahun. Akhir 2024 ya. Maka sebelumnya itu harus melakukan pendaftaran. Kalau nggak melakukan pendaftaran, maka nanti sekolah tidak akan mendapatkan layanan untuk diakreditasi atau untuk direakreditasi, gitu. Kalau tidak mendaftar, jadi hilang status akreditasi, nanti bisa hilang begitu saja. Tapi kalau mendaftar, ternyata BAN akan melakukan kunjungan atau visitasi, maka dilakukan akreditasi. Tapi kalau misalnya tidak, BAN ini sibuk nih, atau tahun ini tidak punya kuota sekolah ini, maka karena sudah mendaftar akan muncul SK perpanjangan, SK akreditasi yang tahun yang sudah habis itu berlaku 1 tahun, gitu. Nah, selain itu Bapak Ibu, ini saya kasih bocoran sekalian bahwa penilaian akreditasi ke depan ya, sekarang sudah mulai berjalan. Itu bisa ada yang masih manual itu maksudnya divisitasi. Visitasi itu bisa luring maupun daring. Daring itu berarti visitasinya melalui online. Tapi ada satu sistem lagi, yaitu otomasi. Otomasi itu sekolah itu nanti akan keluar hasil akreditasinya secara otomatis. Dari mana penilaiannya? Itu dari dashboard BAN. Nilainya dari mana itu? Diambil dari informasi Dapodik sekolah tersebut. Kalau dilihat dari Dapodik, ternyata perkembangan, ya, saya tidak tahu apa saja yang dilihat di sana. Yang jelas dilihat kinerja sekolah itu meningkat. Tadinya segini, kemudian dilihat di dashboard itu meningkat kinerjanya sekolah ini, maka itu otomasinya akan keluar SK akreditasi meningkat itu bisa naik, misalnya tadinya dari C ke B atau dari B ke A. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya, itu biasanya tidak akan masuk di otomasi. Yang otomasi hanya akan berlaku bagi sekolah-sekolah yang diidentifikasi sekolah itu meningkat kinerjanya, gitu ya. Jadi kalau sudah keluar otomasi nanti enak, berarti tidak perlu mempersiapkan lagi terkait dengan akreditasi. Tapi itu hasil dari kinerja 5 tahun terakhir itu. Kalau sama saja, ya pasti akan muncul sebagai sekolah yang akan diakreditasi secara manual, bukan otomasi. Di sini ternyata selama 5 tahun sudah bertambah ini, tadinya tidak bercak, halamannya menjadi bercak, berwarna. Berarti kinerjanya naik misalnya. Atau ini gambarannya gampang saja, tapi sebenarnya bukan seperti ini. Ini bagian daripada itu. Tentu kinerja ini diukur dari bermacam-macam, bukan hanya dari sisi kondisi halaman. Ini bagian daripada aksesibilitas sebenarnya. Dulu masuk ini agak becek-becek, sekarang sudah di semen, dari beton, sudah bagus, naik itu. Ya. Bangunan yang dulu jelek ataupun sudah lapuk-lapuk sudah direhab, itu naik. Tetapi bukan hanya sekedar fisik, tapi juga kinerja, terutama kinerja terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin dari sisi nilai, ya, nilainya meningkat terus, disiplinnya siswa maupun guru itu terukur. Nanti Bapak Ibu misalnya manual, nanti di akreditasi di 2024. Kalau asesor bertanya terkait dengan disiplin siswa itu terbagi misalnya menjadi disiplin masuk ke sekolah ini. Apakah masih ada yang sudah terlambat? Enggak Pak, bagus anak kita itu disiplin semua Pak. Biasanya cerita kepala sekolah, ini ada wawancaranya. Kepala sekolah, guru, orang tua siswa, bahkan tokoh masyarakat bercerita seperti ini.
Tapi nanti tidak kurang akal, asistennya ambil siswanya ditanya juga, nah pernah nggak kamu terlambat pada satu acara? Pernah Pak. Hari-hari biasa pernah ada yang terlambat tidak? Ada Pak. Dari situ penjelasan kepala sekolah, guru, tokoh yang semuanya bagus tadi gugur. Karena tadi cenderung ngibul. Kepala sekolah, wakanya, guru ataupun tokoh tadi atau orang tua lah, cenderung mengangkat supaya baik kan gitu. Tapi begitu diwawancara siswanya jujur dia, maka ketahuan. Begitu nanti taktik daripada asesor menanya, karena ada wawancaranya, ada studi dokumennya, ya. Maka nanti akan dilihat buku piketnya ada tidak, catatan yang terlambat ada tidak. Itu bagian daripada menelusuri jejaknya. Gitu. Makanya kita cek itu begitu. Selanjutnya ada selain wawancara, dokumen, ada 3 wawancara, studi dokumen. Nanti di sini ketemu. Ya. Jadi ini baru bagian awal, maka sekolah nanti membuka link ini, maka akan muncul ini, baru nanti langkah selanjutnya. Nah ini, jadi di password dan username-nya itu biasanya ya di awal itu ditetapkan, dari sana dikasih itu dengan NPSN. Ternyata nanti sekolah mau mengubah atau operator sekolah mau mengubah atau kepala sekolah mau mengubah, bisa. Jadi kalau NPSN nanti gampang dibuka orang misalnya kan, diganti password sendiri yang lain, boleh. Gitu ya. Tapi pemberian dari BAN itu Badan Akreditasi Nasional, itu NPSN. Berikutnya lagi menu pengajuan reakreditasi. Jadi di sana nanti dibuka di menu bagian samping itu ada ajuan akreditasi, ya, muncul. Maka di situ akan ada pertanyaan ya atau tidak. Ini keterangannya, setelah login Siswena maka akan muncul tampilan seperti gambar 1 ini. Di sana ada ajuan akreditasi, maka itu diklik. Kemudian setelah diklik ajuan akreditasi akan muncul seperti gambar 2 ini. Ada pertanyaan ya atau tidak. Ya. Di sebelah kanannya setelah diklik ya, apa ya? Berikutnya, di sini. Setelah diklik ya, maka akan muncul notifikasi di atas, maka klik OK dan akan muncul tampilan seperti gambar 2 ini. Nah, jadi antara ya tidak ini, ya. Nanti setelah diklik ya. Jadi di kuning ini penjelasannya, jika Bapak atau Ibu klik tidak, artinya menolak untuk mengajukan reakreditasi di tahun 2023, kalau 2024 ya. Maka sertifikat tidak akan diperpanjang jika habis masa akreditasinya. Kita itu akhir tahun 2024. Kalau kita klik tidak, berarti nanti tidak berlaku lagi kita. Apa itu? Sertifikat kita. Tapi kalau diklik ya, maka akan muncul notifikasi ini. Bagi SMK yang dikudasnya, apakah Anda yakin ingin mengajukan akreditasi pilihan ini adalah final? Jadi kalau pilihan ya tidak itu final, kalau tidak ya sudah, otomatis tidak diproses selanjutnya dan sertifikat nanti habis tidak berlaku. Tapi kalau pilih ya, maka akan ada langkah selanjutnya. Berikutnya, menu pengajuan reakreditasi. Pada menu pengajuan reakreditasi, Bapak hanya menyiapkan 3 file. 1, surat atau format, surat ajuan format yang ini terlampir, terlampir dalam bentuk file, dan nanti kalau sudah diisi itu ukurannya maksimum 2 MB.
2 MB itu agak besar. Kemudian yang kedua adalah kalau itu sekolah negeri maka harus ada izin pendirian, izin operasional atau SK penegrian. Kalau sekolah swasta izin operasional, kalau madrasah izin operasional juga, ya. Sama ukurannya 2 MB juga. Pertanyaan saya, sekolah ini punya tidak izin pendirian dan izin operasional? Pak Budi yang ingat betul, ada Pak? Sekolahnya ada izin operasional? Ada izin pendirian? Ada ya? Ah, iya, dari dinas. Ada ya? Itu disimpan baik-baik dokumen itu. Pak Ardi? Pak TU? Ada. Kalau ada, didokumenkan dengan baik, jangan sampai hilang. Jadi di TU harus ada kopinya, di ruang kepala sekolah harus ada juga. Supaya kalau hilang di TU, di kepala sekolah masih ada, dan sebaliknya. Gitu ya? Dokumen itu kalau ganti kepala sekolah itu jangan dibawa, dokumen-dokumen sekolah, dokumen penting itu. Ada itu yang sabotase, pas sekolah diganti itu semuanya dibawa, semuanya ditanya hilang aja. Itu tidak benar niatnya kan. Apalagi dokumen-dokumen kayak gini, dokumen sertifikat tanah itu harus ada. Kemudian unggah sertifikat akreditasi lama depan dan belakang. Kemudian klik kirim agar data yang telah diupload diinput tersimpan pada Sispena. Jadi hanya 3 macam yang harus diupload tadi. Pertama surat izin operasional, izin pendirian, ya ini jadi 1. Kemudian surat ajuan format itu terlampir. Yang ketiga adalah sertifikat akreditasi lama. Ya, pastikan sertifikat akreditasi juga ada di sekolah. Biasanya ada yang dikasih figura, ditempel. Tapi kopinya harus ada. Nanti kalau untuk lampirkan ini harus fotokopinya dan di scan. Gitu ya. Nah, ini contoh ininya saja. Kalau ini surat izin operasional, atau izin pendirian, ini format ajuannya, kemudian ini izin SK izin operasionalnya, kemudian ini sertifikat yang lama. Pada sekolah atau menengah yang telah berhasil mengajukan reakreditasi, surat ajuan terchecklist hijau. Jadi seperti ini, hijau. Kalau sudah diupload, ya, MB-nya tidak melebihi 2 tadi atau kurang dari itu boleh masuk. Tapi kalau 2 lebih pasti menolak dan akan tetap merah. Gitu. Kalau yang bagian operatornya sudah hafal, sudah tahu pasti. Lanjut. Selanjutnya menunggu approve dari Ban SM provinsi. Ya. Nanti ban melakukan cek, ya, di approve, artinya di approve itu disahkan, disetujui. Tapi kalau belum di approve, di sini muncul tulisan ajuan akreditasi Anda belum disetujui oleh BAN. Belum. Tapi kalau nanti sudah di approve karena sudah lengkap, itu pasti muncul notifikasi disetujui. Selanjutnya, ini contoh surat pengajuan reakreditasi. Formatnya, ya, formatnya nanti pasti dikirim ke sekolah ini, ya. Surat sekolah, kemudian formnya seperti ini. Halnya adalah permohonan reakreditasi tahun 22 tahun. Kalau kita mungkin tahun 2024. Kepadanya yang terhormat Ketua BAN Sekolah Menengah Provinsi Jambi dan seterusnya. Di sini tinggal ikuti saja nanti. Nah, nanti kalau sudah di tahun 2024 pasti ada linknya ini, yang akan dikirim linknya. Pada saat sosialisasi pasti kasih linknya ini sehingga kita bisa download. Selanjutnya, dasar hukum pengajuan reakreditasi. Sekolah atau madrasah yang tidak melakukan pengajuan reakreditasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sertifikat akreditasi tidak akan diperpanjang masa berlaku berikutnya.
Bapak Ibu, di aturan ya, di peraturan Menteri Permendikbud nomor 13 tahun 2018 tentang bank, di sini pasal 21 tuh ada 6 ayat yang bercerita terkait dengan akreditasi. Oleh karena itu ini silakan aja nanti dibaca sendiri. Karena kecil-kecil Bapak gak akan terbaca juga, saya juga gak terbaca. Yang jelas ini aturan. Contoh nomor 1, pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Maka di akhir 2024 itu habis, maka harus mengajukan lagi di akhir 2024 itu. Dan seterusnya ini ada 6 ayat ya. Mekanisme pengajuannya. Pertama, Ban SM Provinsi melakukan sosialisasi kepada sekolah sasaran untuk segera melakukan reakreditasi melalui Sispena. Jadi nanti akan keluar daftar sekolah yang sudah habis, ya, daftar sekolah yang sudah habis, dan itu akan menjadi sasaran. Tetapi sasaran ini tidak selalu yang sudah habis itu langsung masuk sasaran. Ya. Maksudnya, iya semuanya masuk sasaran, tetapi kemampuan pusat, dana pusat untuk mengakreditasi ulang itu terbatas. Contoh, untuk satu sekolah di Jambi ini, satu provinsi ini yang habis akreditasinya ada 100 sekolah. 100 sekolah ini 5 diantaranya tidak mengajukan reakreditasi. Maka nanti sertifikatnya otomatis tidak berlaku lagi. Tapi yang 95 mengajukan reakreditasi, mendaftar. Maka ternyata kemampuan tahun anggaran berjalan itu pusat hanya memiliki dana untuk 75 sekolah. Hanya untuk 75 sekolah. Maka ya, kalau 75 itu akan keluar nama sekolahnya langsung. Lah yang berapa lagi? 20 sekolah lagi tidak masuk ini. Maka yang 20 ini akan diproses perpanjangan SK akreditasinya yang 20. Yang 5 tadi tetap tidak diproses karena dia tidak mendaftar. Begitu ya. Jadi sekali lagi kemampuan atau dana pusat untuk mereakreditasi tadi kadang-kadang tidak sama dengan jumlah sekolah yang habis tahun itu. Tapi tadi sudah saya bilang ada yang satunya lagi model otomasi ya. Dan yang otomasi itu juga akan keluar langsung dari BAN. Misalnya ada 5 sekolah yang otomasi. Maka yang 75 tadi, yang 5 otomasi berarti tidak butuh dana lagi. Yang 70 ya, bukan 70 lagi. Tetap 75 karena dananya cukup untuk 75. Maka sisanya 20 sekolah, yang 5 otomasi, yang 15 perpanjangan, begitu. Jelas ya? Kemudian sekolah mengisi data melalui fitur pengajuan reakreditasi pada Sispena. Jadi sudah ini menginput nama kepala sekolah, kemudian nomor HP-nya, kemudian mengunggah 3 surat ini. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sekolah yang terkendala jaringan internet maka dapat mengirimkan dokumen surat pengajuan akreditasi atau SK dan seterusnya tadi syarat-syarat itu secara manual kepada bank. Jadi kalau sekolah ini misalnya tidak ada internet, ini nggak bisa ngupload, maka syarat-syaratnya itu di-copy saja antar ke bank, ke provinsi yang kantornya itu di LPMP. Sekarang LPMP itu namanya bukan LPMP lagi ya. Apa ya? Pak Wadaya tahu? Bukan, itu kan yang di Bulian tuh. Balai Guru Penggerak. Bukan, itu khusus guru penggerak. LPMP masih, cuma namanya berbeda lagi. Tapi tetap tempatnya di situ. Jadi sekretariatnya ada di situ. Jadi kalau misalnya ini untuk sekolahnya, kalau kita tidak masalah ya. Sekolah-sekolah yang tidak punya sinyalnya payah itu bisa manual diantar ke sana atau dikirim gitu. Nanti di sana yang mendaftarkan.
Kemudian bank akan memverifikasi dokumen pengajuan akreditasi. Diverifikasi kalau ada kurang-kurang, tentu nanti dikembalikan lagi, disuruh perbaiki lagi. Sekolah yang sudah dinyatakan terverifikasi selanjutnya akan dapat melakukan pengisian DIA. DIA ini daftar isian akreditasi, ya, daftar isian akreditasi. Kemudian sekolah yang belum memenuhi syarat agar melengkapi persyaratan pada batas waktu yang ditetapkan oleh Ban Provinsi. Biasanya nanti ditetapkan, ya, melengkapi persyaratannya maksimal tanggal sekian, bulan sekian. Kalau lewat ya sudah, berarti sekolahnya tidak serius. Dia tadi nanti itu ada di fitur di aplikasinya, ya, itu menilai sendiri. Dia itu daftar isian akreditasi itu kita tuh menilai sendiri. Misalnya tadi terkait dengan disiplin siswa masuk sekolah. Menurut kita setelah dibicarakan oleh tim itu, tim akreditasi, nilainya sudah A atau 4. Silakan klik 4. Tapi menurut kita belum memenuhi karena belum membudaya. Membudaya itu, jadi kalau indikatornya kalau sudah membudaya itu full 4. Tapi kalau belum membudaya masih ada yang terlambat. Ya, membudaya itu tanpa disuruh-suruh lagi dia sudah terbiasa membudaya. Itu nilainya full. Anak-anak kita apa yang sudah membudaya misalnya? Kita bisa cuci tangan misalnya, tidak usah disuruh-suruh, datang cuci tangan misalnya. Itu membudaya namanya. Indikasinya itu. Jadi isian dia nanti yang menilai sekolah ini mau minta nilai berapa? Sebenarnya bukan minta ya. Ukuran kita poin-poin ini dari setiap instrumen ini berapa nilainya itu kita menilai sendiri. Itu di dia itu, ya. Kemudian mekanisme, ya masih mekanisme ya. Sekolah yang tidak melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pengajuan akreditasi maka sertifikat tidak akan diperpanjang dari sudah ya. Kemudian untuk sekolah yang tidak diperpanjang sertifikat akreditasinya maka tidak dibenarkan menggunakan status peringkat akreditasi sebelumnya dalam bentuk apapun. Jadi di sini kemarin apa status akreditasinya? B. Nah, B. Maka kalau nanti misalnya lupa kita tidak mendaftar atau sengaja tidak mendaftar, maka lewat batas waktu itu kita tidak bisa menggunakan status akreditasi kita dalam bentuk apapun. Kalau sekolah SMA, SMK itu sangat penting. SLB penting enggak? Salah satunya SMA itu misalnya siswanya mau mendaftar ke UGM. UGM itu mensyaratkan ini lulusan dari sekolah terakreditasi apa. Nah gitu deh. Maka berlomba-lomba di SMA itu supaya akreditasinya bisa A, sehingga siswanya alumni bisa mendaftar ke perguruan tinggi favorit begitu. Salah satunya itu. Ya. Kalau SLB kayaknya tidak ada kaitannya dengan itu deh, ya kan? Tetapi pasti terkait langsung dengan penyelenggaraan ujian. Ujian kita harus gabung. Nah, Bungo suruh gabung ke Sri Sudewi, Saro, jauhnya. Oh Tempo sudah, sudah gabung ke Tempo yang dekat. Tapi kan tetap repot. Ya kan bawa siswanya ke sana misalnya. Untung sudah ada kebijakan, kita menginduk itu bisa saja siswanya tetap di sini. Tapi secara administrasi nginduk ke Tempo misalnya. Jadi siswanya tidak harus dibawa ke sana. Jadi tetap di sini bisa, pelaksananya di sini bisa, gitu ya. Tapi administrasinya tetap menginduk karena status akreditasi kita belum. Prioritas akreditasi sekolah madrasah PNSF tahun 2023 ini contoh saja. Di tahun ini, ya, ini di BAN itu ada prioritas yang harus diakreditasi. Tengok. SLB ada 1 sekolah, yang lainnya SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK banyak. SLB cuma ada sih kok jatahnya. Mana nih?
tahun ini. Kalau yang seangkatan kita pasti tidak, pasti belum kan. Tapi ada SLB baru, yaitu SLB Bu Sakti. Nah tahun ini dapat jatah. Bingung dia kemarin keluar daftar ini, konsultasi dengan saya. Saya bilang itu memang keluar dari pusat, karena sekolah Anda memang belum diakreditasi. Kalau ditolak, belum tentu tahun depan keluar, belum tentu. Ya. Tapi kalau diikuti, resikonya apa? Risikonya harus kerja keras. Karena selama ini tenang-tenang saja dia, walaupun sudah jalan 3 tahun, ya, tenang-tenang saja mungkin terkait dengan data, terkait administrasi. Karena swasta ini, tentu saya juga berpikir ya, swasta ini kadang-kadang kan punya gaya yang berbeda, punya ciri yang berbeda. Jadi berbeda dengan negeri. Kalau negeri begini standarnya, begini. Nah, swasta ini kadang-kadang di luar standar, tapi di luar standar cenderung lebih bagus begitu. Bukan di luar standar itu di bawah standar. Kalau di bawah standar nggak boleh. Ada kemarin sekolah swasta yang saya cek terkait dengan struktur programnya, ternyata JP-nya kurang. Misalnya SD kelas 6 itu berapa? Satu minggunya 36 JP. Ternyata saya cek itu hanya 28-nya. Dan sekian JP lagi kemana? Anda swasta harus melaksanakan ketentuan pendidikan, ketentuan Kemendikbud. Anda akan melebihi, akan bervariasi, boleh silakan, tetapi yang ini minimalnya harus tercover dulu, saya kira. Tapi kalau kurang dari yang standar nasional, tidak bisa. Nanti dapat teguran dari Dinas Pendidikan Provinsi tadi. Nah, gitu. Tapi pada umumnya swasta itu malah lebih bagus. Bayangkan aja dia datang pagi pulang sore, ya. Ternyata ya dari jam 2 ke sana itu adalah kurikulum dia, internal dia. Banyak kan SDIT-nya kan, itu kan banyak muatan agama. Apalagi Saverius misalnya, itu pasti ada jam-jam terkait dengan ciri khas sekolah itu, begitu. Kalau kita standar minimal, kita pulang sore boleh tidak? Boleh. Kita mau menggalakkan ciri khas kita, apa di sini? Keterampilan otomotif misalnya, keterampilan buat dodol misalnya kan, itu ditambah setelah jam 2 ke sana sampai jam 4 boleh. Tapi kalau gurunya minta gaji ya, kalau swasta kan punya. Lah kalau kita gaji dari mana? Kecuali hibah dari sekolah. Ya, pengisian. Tadi sudah ini. Ya. Nama pengisiannya di ajuan ini adalah nama kepala sekolah, NPSN-nya, alamat, nilai akhir akreditasi, peringkatnya apa, masa perpanjangannya. Ya. Kalau ada yang dilampirkan, unduh di sini. Gitu ya. Kemudian lanjut. Ini menu profil sekolah. Jadi profil sekolah ini, pada menu profil sekolah hanya diwajibkan mengisi 4 kolom, yaitu 1 kolom email sekolah. Punya nggak? Harus punya. Kalau tidak ada, email kepala sekolah. Kemudian kalau nomor telepon, diisi nomor HP kepala sekolah atau operator, gunanya agar mudah dihubungi asesor saat akan dilaksanakan kegiatan konsultasi. Yang ketiga, kolom visi misi, diisi sesuai dengan visi misi yang ada pada sekolah tersebut. Kemudian klik submit. Submit itu store, diunggah gitu kan. Yang berwarna hijau agar data yang sudah Bapak Ibu isi tersimpan. Submit ya.